Bikin jualan dengan modal 20.000 emang bisa? Bisa lah. Hayu kita buktiin dan kita gaskan. Assalamualaikum, selamat pagi, masih dari konten dapur ngapain aja. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam di tempat teman-teman. Pokoknya selamat hari ini. Semoga kesehatan, kelancaran, kebahagiaan buat teman-teman semuanya. Balik lagi ke frozen food di area Mampang. Mang Ucup sama Cece udah janji waktu itu akan bikin ide jualan 20 ribuan lagi tentang minuman ya teman-teman. Mumpung cuaca lagi panas-panasnya, balik lagi kita akan bikin konten kekinian tentang minuman yang lagi viral. Tapi sebelumnya ikutin belanja virtual dulu ya. Kebutuhan di dapur ngapain aja udah sedikit berkurang nih. Kita beli lagi, kita cari-cari lagi untuk seminggu ke depan. Sengaja belanjanya mingguan biar lebih sering ke frozen food, biar lebih sering cari konten, ya kayak gitulah teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak konten kemarin yang kita bikin ide jualan 20 ribu itu lumayan viewersnya teman-teman. Udah sampai 750-an yang nonton. Nggak nyangka banget kalau misalnya konten yang satu itu dapat antusiasme yang gede dari para penonton di channel ngapain aja. Alhamdulillah pisan, alhamdulillah banget pokoknya. Buat kita yang baru ngerintis, tontonan yang dapat 750-an ke atas itu emang udah bikin kita senang teman-teman, udah bisa bikin kita semangat lagi untuk konten dan lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Dan ternyata ada biji selasih tepat di depan mata teman-teman. Kemarin kita ke frozen food mungkin karena kitanya nggak fokus, padahal itu biji selasih ada tepat di depan mata. Kali ini nggak bisa lepas nih, biji selasih ada berbagai macam merek. Kita pilih-pilih dulu mana yang bagus, mana yang cocok. Tapi kayaknya kalau biji selasih ya gitu-gitu aja ya teman-teman ya. Ini harganya juga teman-teman bisa lihat sendiri nih. Waktu itu kita bikin konten ide jualan nggak pakai biji selasih. Tapi sekarang untuk yang kali ini nggak boleh lepas. Kita pakai biji selasih. Meskipun harganya terbilang 14.000 atau 13.000. Tapi itu kan bisa dipakai untuk beberapa konten ke depan. Jadi hitungannya tetap masih di bawah 20.000 untuk modal jualannya. Biji selasih udah masuk keranjang teman-teman. Sekarang jangan lupa nugget nih untuk shift malam. Kalau misalnya masuk malam satu aja teman-teman. Pengen yang cepet-cepet bisa digoreng, bisa dimasak, bisa dimakan. Kalau misalnya Mang Ucup kerja shift malam teman-teman. Dan tujuannya adalah si yang satu ini teman-teman nih. Spot Nutri Gel dengan berbagai varian warna, varian rasa. Ini spotnya emang mencolok banget di antara deretan bahan masakan ataupun makanan di toko frozen food. Kita ambil beberapa warna nih teman-teman buat stok kalau misalnya kita keidean untuk bikin ide jualan lagi minuman viral yang seger banget. Tapi untuk kali ini Mang Ucup sama Cece akan mengutamakan si cincau dari Nutrigelnya ini teman-teman nih. Sambil lihat berbagai macam varian warna ataupun rasa yang lain teman-teman. Warnanya cantik-cantik banget, cocok banget kalau misalnya ntar dikombinasiin dengan minuman-minuman di seri konten berikutnya teman-teman. Ada hijau, pink, ungu, dan macam-macam lainnya teman-teman. Kita ambil beberapa piece ataupun beberapa bungkus teman-teman ya. Ambil cincau 2, terus yang warna strawberry 2, ada yang ungu 2, ada yang hijau 2 buat stok nanti kalau misalnya kita bikin konten lagi di hari-hari berikutnya. Dan hitungannya masih tetap di bawah 20.000 ya teman-teman karena kita bikinnya hanya 2 bungkus, nggak sekaligus semuanya kita bikin hari ini. Cincau cappuccino. Nanti kita lihat gimana cara bikinnya dan proses bikinnya. Baru tahu juga Mang Ucup kalau misalnya Nutrigel itu variannya ternyata segambreng kayak gini nih. Padahal ini adalah merek lama yang udah lama banget lah, lebih dari 10 tahun. Tapi varian rasanya dan warnanya itu beragam banget. Lihat-lihat cup botol dulu, cup-cup yang bisa kita manfaatkan kalau misalnya kita perlu nanti untuk beberapa bahan makanan teman-teman. Dan di Frozen Food Mampang ini juga menjual minuman dingin dengan berbagai macam varian yang jarang kita temui di pasaran teman-teman. Kayak ginilah nih minuman-minumannya nih. Ini pastinya herbal banget nih. Ada es juga, ada berbagai macam makanan beku lainnya. Pokoknya lengkap banget kalau misalnya kalian di wilayah Mampang, Jaksel pasti udah tahu dengan toko frozen food yang satu ini nih. Bahan buat konten udah dapet, bahan untuk makan malam nanti juga udah dapet.
Kita bayar ke kasir, habis itu kita akan ke toko berikutnya, ke TKP berikutnya teman-teman. Kita akan cari perlengkapan untuk bikin konten, yaitu si serutan untuk jelly teman-teman. Ke TKP selanjutnya kita cari perabotan, bukan perabotan teman-teman, karena cuma cari satu jenis alat untuk menyerut jelly teman-teman. Nggak tahu apa namanya tapi pernah lihat di YouTube dan teman-teman YouTuber yang bikin minuman kekinian juga pakai alat yang kayak gini teman-teman nih. Sambil lihat Cece masuk ke dalam, Mang Ucup di luar aja kita liatin gimana perabotan-perabotan yang lawas kayak gini masih ada ternyata ya teman-teman ya. Salvok sama kaktus yang ada di depan toko perabotan. Kayaknya jarang banget sekarang yang melihara kaktus nih. Dan ini nih penampakan serutan untuk jelinya teman-teman. Kecil banget, seukuran jari, tapi ini juga cukup tajam. Nggak tahu gimana prosesnya nanti. Pokoknya kita liatin terus gimana si Cece bikin konten. Mang Ucup sebagai videographer, sebagai dubber, kita akan lihat aja nanti gimana nih. Ke TKP berikutnya, jangan lupa kita beli buah dulu teman-teman. Udara panas Jaksel bisa dilawan dengan minuman dingin nanti dan buah-buahan yang kita beli hari ini nih. Tahu nggak kalau misalnya toko buah potong yang satu ini itu adalah toko buah paling laris di Mampang Jaksel teman-teman. Yang belinya nggak berhenti-berhenti, ini satu potongnya seharga Rp3.000 teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli ke sini 3.000 bawa uang 10.000 udah dapat 3 jenis buah-buahan dengan varian yang berbeda-beda. Ada melon, apel, nanas, dan semangka. Bener-bener kita dibikin takjub sama toko buah potong yang satu ini teman-teman. Ini bener-bener nggak berhenti, tiap menit itu yang datangnya banyak banget. Nggak sampai penuh si mbak, masih masnya juga kerjasama untuk motongin buahnya. Terus menerus begitu udah ditaruh di etalase, diambil sama orang yang beli beberapa potong. Kita nikmatin dulu buah-buahannya sebelum nonton di dapur ngapain aja ya. Maklum, butuh energi untuk konten, butuh pendinginan untuk tenggorokan dan badan biar seger lagi. Oke, balik lagi ke dapur ngapain aja. Teman-teman, seperti biasa kita akan buka Nutrijel cincaunya, kita masak sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada di bungkus Nutrijelnya. Mang Ucup pakai 2 buah Nutrijel cincau ya, dan kalau urusan gula itu tergantung teman-teman. Mau lebih manis silahkan, mau dikurangin gulanya juga silahkan. Kalau untuk air kita gunakan 750 ml air teman-teman. Diaduk dulu nih biar tercampur si bubuk Nutrijel cincaunya dengan gula dan air. Nanti habis itu baru kita akan tambahkan air sebanyak 750 ml dan akan kita panaskan atau kita didihkan sambil diaduk-aduk teman-teman. Nyalain kompor, panasin Nutrijel sampai mendidih ya kira-kira 5 menitan, tapi jangan sampai ditinggal juga teman-teman karena ini bener-bener cepet banget sampai mendidihnya nih. Jangan sampai luber intinya. Terus diputer-puter, diaduk-aduk aja teman-teman. Biarkan semua cairan dan bubuk Nutrijel cincaunya menyatu. Nggak lama kok, cuma 5 menit diaduk-aduk, abis mendidih. Kita matikan kompor, kemudian kita cetak sesuai dengan bentuk yang teman-teman inginkan. Karena kebetulan di dapur ngapain aja ada loyang bekas brownies ataupun bolu, kita pakai yang ini aja teman-teman ya. Biar masuk satu wadah, nanti ketika udah set, udah mendingin, udah membentuk ataupun mengeras, baru kita serit ataupun kita kerik nih teman-teman. Kita serut pakai serutan yang tadi kita beli di toko perabotan teman-teman. Kalau misalnya cincau ini emang wanginya enak banget ya. Berasa bener-bener cincau yang alami yang beli di abang-abang yang kita biasa jajan. Selanjutnya biji selasih yang tadi kita udah beli di toko frozen food kita masukin sesuai selera ke dalam wadah. Terus kita siram dengan air hangat teman-teman. Biarkan si biji selasihnya itu mengembang. Nah siap nih, tinggal kita serut jelly cincaunya dan kita biarkan biji selasihnya mengembang teman-teman. Udah tinggal kita serit dan kita praktekin cara menyerutnya teman-teman. Sementara itu kita siapkan juga di wadah lainnya kopi Good Day Cappuccino. Kali ini Mang Ucup sama Cece pakai yang ini. Ini kita buka 2 dulu teman-teman, tapi ternyata di akhir itu ternyata kurang manis. Jadi kita tambahkan beberapa kental manis sesuai selera. Pokoknya diatur aja tingkat kemanisan yang teman-teman inginkan.
Ini kita siram menggunakan air mendidih teman-teman, biar si kopinya itu larut. Buat teman-teman yang baru gabung ataupun ngelihat channel ini, salam kenal dari kita, dari Dapur Ngapain Aja. Dari channelnya Mang Ucup dan channelnya si Cece teman-teman. Balik lagi ke konten, ini cairan kopinya udah mulai larut. Tinggal kita siapkan nanti nih. Kita tambahin air biar agak sedikit banyak tapi juga tetap manis rasanya teman-teman. Kental manis diatur sesuai dengan selera yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya udah pas, udah enak rasanya, kita balik lagi ke biji selasih teman-teman ya. Ternyata tadi belum diseduh dengan air panas. Ini adalah penampakan biji selasih yang diseduh dengan air panas. Habis itu kita akan balik lagi ke acara. Apa ini yang paling seru nih? Jelly cincau yang kita serut memakai alat serutan yang tadi kita beli di toko perabotan teman-teman. Ini seru banget, ternyata tajam banget dan lumayan lebih praktis daripada teman-teman mengaduknya menggunakan whisker yang seperti dulu pernah kita praktekin. Inovasi dunia masak-masak emang lebih cepat ternyata teman-teman. Diserit-serit gini aja ini udah hancur si jelly cincaunya. Kita tambahin bubuk coklat yang ada di kopi Good Day Cappuccino. Kita tambahin biar lebih enak nih teman-teman aromanya. Kalau misalnya udah selesai menyerutnya, kita masukin jelly cincau Nutrigelnya ke dalam cairan atau larutan kopi yang kita sudah sediakan di wadah teman-teman. Ini aja penampakannya udah manis banget, udah cantik banget, warnanya juga udah seperti yang biasa kita beli kalau misalnya bulan Ramadan pas mau buka tuh kayak gini udah banyak banget teman-teman. Penasaran pengen bikin, ternyata kayak gini ternyata bikinnya. Biji selasihnya juga ternyata kita banyakin teman-teman, ekstra kita banyakin karena ketika beli waktu Ramadan kok penasaran banget biji selasihnya itu sedikit banget. Makanya begitu kita bikin, kita tambahin biji selasihnya sebanyak mungkin teman-teman. Kita slow mo dulu ya, biar teman-teman di rumah, biar teman-teman yang ngelihat channel ini jadi keidean untuk bikin dan ngebayangin gimana segernya capcin ataupun cappuccino cincau yang kita bikin di Dapur Ngapain Aja. Nah gini nih teman-teman penampakannya, gimana. Seger banget kan? Dengan modal cuma 20 ribuan teman-teman bisa dapat 10 ataupun 12 pouch yang bisa teman-teman jual nih. Mang Ucup sama Cece nggak jualan, ini kita bikin konten aja, kita bikin ide jualan aja. Siapa tahu teman-teman di rumah, siapa tahu teman-teman yang nonton keidean untuk jualan kayak gini teman-teman. Dan bakalan double lagi nikmatnya kalau misalnya kita campurkan, kita tambahin es air matang teman-teman ya ke dalam wadah yang kayak gini nih. Udah gitu kita tinggal bungkus, tinggal kita packing dengan menggunakan pouch plastik yang udah kita siapkan. Kayak gini teman-teman, kita bisa dapat 10 sampai 12 pouch nih. Dengan modal 20 ribu kita dapat jumlah yang kayak gini tuh udah lumayan banget ya untuk modal jualan teman-teman. Mungkin segini aja konten dari Dapur Ngapain Aja, dari konten Mang Ucup dan si Cece, bapak-bapak kantoran dan ibu-ibu rumah tangga yang coba bikin konten. Semoga kontennya bermanfaat. Ini dia bahan-bahannya di screenshot, jangan lupa. Nah, silahkan di screenshot. Semoga kontennya bermanfaat, semoga kontennya menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Hatur nuhun pisan, thank you sadayana.